94,3 FM Radio Tidar proudly present Halo Akmil. 1 jam mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Halo Akmil. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2022, make your dream come true. Hari Senin balik lagi sahabat Tidar, yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat Tidar yang jelas setiap jam 11 siang adalah Halo Akmil. Kita sama-sama akan mengenal lebih dekat lagi sahabat Tidar dengan Kesatrian Akademi Militer. Ada apa yang terbaru dari Akademi Militer yang siap dibagi kepada masyarakat sebagai sarana lebih mendekatkan diri Akademi Militer dengan masyarakat pastinya. Senang banget Iqbal balik lagi kayak biasa 1 jam ke depan untuk membahas semua tentang Akademi Militer. Dan untuk hari ini awal bulan ya, 4 Juli 2022, senang sekali Halo Akmil, bangga sekali kedatangan Direktur Umum Akademi Militer. Ada Brigjen TNI Joko Purnomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh sehat. Ini Direktur Umum nih kayaknya pelik sekali pekerjaan di dalam ya Pak ya. Tapi senang sekali bisa hadir ke Radio Tidar untuk memberikan banyak hal baru nih dari Akademi Militer. Ya. Oke, dan sebelumnya ini kemarin masyarakat Magelang hari Sabtu Pak sempat bangga sekali, bahkan haru, antusias masyarakat dari alun-alun sampai dengan Kesatrian kemarin menyaksikan kirap pamitan para calon perwira remaja. Ini ada lagi Pak yang sudah siap dihantarkan Akademi Militer untuk segera mengabdi kepada bangsa dan negara ya Pak ya. Iya betul. Oke, ini gimana kemarin Pak tanggapannya? Masyarakat kemarin berbondong-bondong dari alun-alun sampai Kesatrian, penuh kemarin jalanan Pak. Iya. Kan sudah 2 tahun ini karena pandemi, jadi segala sesuatunya itu semua dibatasi. Tapi dengan menurunnya level ini, jadi kita minta izin. Jadi kita sudah izin juga sama pemerintah, izin sama komando atas juga di Jakarta untuk melaksanakan tradisi-tradisi yang sebenarnya setiap tahunnya itu dilaksanakan oleh Akmil ya, dan hubungannya dengan masyarakat Magelang sini. Sehingga kemarin diberi izin sehingga Akmil mengadakan kirap, yaitu itu sebenarnya kirap itu adalah pamitan Taruna tingkat 4 kepada masyarakat Magelang yang sudah membantu membesarkan, kemudian membantu pelatihan-pelatihan dan membantu selama kuliah di Akmil ini, sehingga mereka itu intinya berterima kasih. Oleh sebab itu irupnya Pak Bupati. Betul. Dan supaya nanti juga diberi pesan-pesan oleh Pak Bupati, juga berinteraksi dengan masyarakat di Magelang ini. Yang jelas gagahnya mereka sekaligus haru ya, karena mereka akan segera meninggalkan Magelang. Betul. Untuk nanti dilepas ke 34 provinsi nantinya Pak ya. Oh iya. Oke, mungkin ini untuk yang belum kenal ya dengan Direktur Umum Akademi Militer Brigjen TNI Joko Purnomo. Ya. Mungkin Bapak boleh kenalan dulu nih Pak untuk sahabat Tidar. Ya mungkin ini jarang-jarang ya ada dir ini datang ke Radio Tidar nih Pak. Oke. Ini juga sebenarnya ada tujuannya juga saya datang ke Radio Tidar tuh. Yang pertama saya perkenalan dulu. Nama saya Joko Purnomo, pangkat saya Brigjen TNI. Kemudian saya lahir tanggal 18 November 65 di Asrama Polisi Salatiga. Kemudian tahun 84 saya lulus SMA, kemudian 85 daftar Taruna. 84 kan pernah daftar tapi nggak lulus. Sekelas Bapak juga pernah nggak lulus berarti ya? Nggak lulus. Tidak semuanya mulus ya. Karena waktu itu kita kan tidak ada yang ngarahkan, jadi berjuang sendiri. Sempat di sini ya mungkin sebulan lebih, tapi dikembalikan, kemudian berusaha lagi tahun 85 daftar lagi masuk. Cuman saya letting pertama yang 3 tahun. 3 tahun, kemudian tahun 88 lulus, makanya saya letting 88. Satu letting dengan Kepala Staf Angkatan Darat juga Pak ya? Betul. Satu letting dengan Bapak Kasat, Dr. Dudung Abdurrahman SMA. Kemudian juga bukan hanya satu letting sebenarnya. Ini kalau tahu sistem di keluarga di Akmil, saya keluarga asuhnya. Bestie banget berarti ya Pak ya, udah berasa saudara gitu. Dulu lulusan Akademi Militer tahun 88 dan sekarang menjadi Direktur Umum Akademi Militer. Ada kayak kerasa beda gitu nggak sih Pak? Taruna zamannya Bapak sama taruna angkatan sekarang? Pasti beda, karena juga eranya beda. Kalau dulu kan memang ya keras seperti itu. Kalau sekarang ini kan lebih ditunjukkan ke IT-nya ya, ke
brainnya Betul. ya, kepandaiannya, tetapi tidak meninggalkan kemampuan militernya. Oke. Jadi ya intinya anak-anak sekarang itu lebih pandai, karena saya cek di dalam tes IQ itu anak-anak sekarang tuh IQ-nya rata-rata 120 ke atas. Nah, itu kan orang-orang yang pinter. Oke. Nah, tapi untuk tentara itu bukan hanya pinter saja, tetapi yang dibutuhkan adalah kekuatan fisik, mental, karakter dan sebagainya. Makanya apa yang dibutuhkan menjadi perwira itu lengkap di situ di Akmil itu. Lagian yang mengasuh dan juga mengawal ini juga perwira-perwira yang nggak main-main juga ya Pak ya. Betul. Baik, dan ini ketika Direktur Umum Akademi Militer mampir ke Radio Tidar ini kan pasti membawa misi nih untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak, program dari Akademi Militer sendiri akhir-akhir ini atau yang akan berjalan ini Pak? Ya sebenarnya ini niatnya sudah lama ya, karena mau tidak mau masyarakat ini kan semakin pengen tahu Akmil itu apa, isinya apa, yang dididik apa, bagaimana cara didiknya. Ini secara parsial itu kami memang menerima, khususnya yang resmi. Resmi itu kita terima untuk pengen tahu Akmil seperti apa, ya kita paparkan, diterima, kemudian diajak untuk keliling untuk dijelaskan inilah pendidikan di Akmil dan sistem pendidikannya. Tapi lama-lama itu terutama anak sekolah, terutama anak SMA itu banyak yang izin untuk wisata di Akmil, pengen tahu juga Akmil isinya bagaimana. Mau nggak mau kita akhirnya berpikir tidak bisa tertutup, Akmil harus terbuka. Karena bagaimanapun juga kita kembalikan ke jati diri TNI, yaitu TNI adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kemudian juga kita dibesarkan untuk rakyat juga. Jadi akhirnya kita membuka diri, menggelar ini, terutama nanti tanggal 16 Juli akan saya launching, yaitu wisata olahraga dan pasar Sabtuan Akmil. Itu intinya adalah untuk membuka diri dan mempersilahkan masyarakat untuk berwisata di Akmil dan menikmati venue-venue atau fasilitas-fasilitas yang ada di Akmil. Di Akmil cukup lengkap karena sebenarnya diorientasikan untuk taruna. Jadi semuanya serba lengkap. Tapi dengan bergulirnya waktu, masyarakat sepertinya tidak bisa dibendung untuk pengen tahu apa itu isinya Akmil. Contohnya setiap saya itu menggelar gowes, gowes di Akmil itu pasti pesertanya tuh puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu. Kemudian penuh. Nah, makanya ini nanti saya mencoba hari Sabtu tanggal 16 itu akan saya coba untuk buka, yaitu launching wisata olahraga dan pasar Sabtuan Akmil. Mengapa kok Sabtu? Dulu 5 tahun yang lalu saya pernah buka, kalau ada yang masyarakat Magelang itu ingat, saya 5 tahun yang lalu juga pernah buka Car Free Day di dalam Pancarga. Itu pun laku. Laku, padahal di dalam asrama jauh dari jalan raya. Itu pedagangnya sampai banyak, 700-an itu ya. Kemudian berjalannya waktu, rupanya saya tidak mengira. Saya tuh hanya sebenarnya pengen bersenang-senang sama masyarakat saja. Tuh, rupanya ada efeknya. Efeknya yaitu pasar hari Minggu di Rindam itu sepi, jadi kasihan itu. Maka saya hentikan itu. Terus ini rencananya tanggal 16 itu hari Sabtu, kita buka. Mengapa hari Sabtu? Supaya tidak tabrakan dengan Rindam, kegiatan yang di Rindam. Jadi di Akmil hari Sabtu, di Rindam nanti hari Minggu, sehingga pedagang maupun pengunjung bisa datang di dua tempat itu. Apalagi sekarang anak sekolah juga 5 hari sekolah, anak kampus juga sama 5 hari kerja, jadi mungkin bisa disiasati hari Sabtu berolahraga. Kira-kira ada taruna nggak Pak hari Sabtu? Ada, nanti kalau sudah saya buka, nanti juga akan saya tampilkan drum band-nya untuk menghibur. Dulu waktu di Pancarga sana juga, waktu waktu Car Free Day juga saya hadirkan drum band-nya itu sekalian latihan. Jadi kalau hari Sabtu itu sebelum pesiar itu sebenarnya tim Genderang Suring Sangkalokan itu latihan dulu, selesai latihan, kemudian baru silahkan mereka taruna pesiar. Daripada latihannya cuma diem sendiri, nggak ada siapa-siapa,
ini saya tampilkan di depan masyarakat supaya ditonton. Oke. Gitu. Berarti hari Sabtu terbuka untuk umum mulai dari jam berapa Pak ini Pak untuk pasar Sabtuannya? Kalau pas Sabtuannya itu sebenarnya dibuka itu dari 5.30 jam setengah 6 pagi ya. Pagi sampai sore. Kalau mungkin kenapa sampai sore? Karena olahraganya kan tidak bisa dibatasi. Betul. Ada orang yang bisa olahraga pagi, ada siang, ada nggak bisa pagi siang, maunya sore. Seperti sekarang kan sudah dibuka di Akmil itu yaitu fitness. Betul. Fitness itu untuk umum itu malah sering banyaknya sore ya, sore sampai malam jam 10 malam itu. Iya. Nah itu juga bagus karena ya itu nemenin kita piket lah, itu kan sampai jam 10 malam. Karena di situ kan lokasinya kan gelap itu. Betul. Gelap kemudian banyak pohon itu kan. Tapi baru fitness aja antusias masyarakat sudah banyak Pak, ya kan? Ya membantu kita untuk apa itu jaga di situ. Betul. Nah, nanti kalau yang lain-lainnya ini seperti sepak bola, nanti ini sudah banyak klub sepak bola yang daftar, dia mintanya sore sampai malam, oke nggak apa-apa, nanti kita siapin lampu dan sebagainya. Iya. Nah itu. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ini adalah salah satu sarana mendekatkan diri dengan masyarakat, yaitu adalah wisata olahraga gitu Pak ya. Untuk venue-venue yang ada di Pasar Sabtuan atau yang ada di Akademi Militer yang siap diberikan kepada masyarakat ya ibaratnya Pak untuk dipakai olahraga bersama itu apa aja Pak? Ya, yang untuk fasilitas olahraga yaitu antara lain lapangan tenis indoor, kemudian lapangan tenis outdoor, lapangan badminton indoor, lapangan volley indoor, lapangan basket, kolam renang, fitness center, flying fox, panahan, sepak bola dan lain-lain, masih banyak lagi. Ada flying fox juga ya. Ada, dan naik ke Gunung Tidar juga bisa boleh, Pak ya itu ya. Gunung Tidar boleh. Oke, karena ini menarik sekali kalau mungkin sahabat Tidar udah lama gitu ya nggak naik ke Gunung Tidar. Ya. Dari Akmil juga ada jalannya ternyata ada, ya Pak ya. jalannya bagus. Ya udah terap-terapan udah rapi, ada lampunya juga gitu. Oke. Ini misalkan masyarakat tertarik nih untuk berolahraga di Akademi Militer di hari Sabtu dari setengah 6 sampai dengan sore ya Pak ya. Ini mekanismenya seperti apa Pak? Jadi apakah harus izin dulu atau enggak? Jadi itu nanti kalau dulu kan harus izin. Kalau sekarang enggak, yang penting masuknya tuh lewat pintu gor. Nah, itu. Oke. Ya kalau pintu 1 kan untuk gubernur, pintu 2 untuk tamu, ya, pintu Keranggan sana untuk organik Akmil. Betul. Sama apa namanya itu tukang-tukang yang bangun. Lah kalau untuk nanti wisata ini adalah dari pintu gor yang di depan Perkasa Fitness Center itu Pak ya? Ya betul. Di situ kan ada 2 pintu itu. Nah, masuk dari situ nanti akan diatur oleh petugasnya dari bagaimana arah dari arah mobilnya, arah motornya, parkir di mana, nanti sudah ada petugasnya semuanya. Oke. Ya. Kemudian untuk tiketing apakah juga ada atau bagaimana? Tiketing itu ada nanti kita sebar di tiap venue-venuenya. Jadi masing-masing venue, misalnya lapangan tenis indoor. Ini saya hubungi kemarin apa namanya itu para panitianya sudah lapor sama saya. Mereka sudah pada daftar dan sudah pada apa namanya itu langganan tuh apa namanya? Member. Sudah member. Khususnya dari tenis, badminton, kemudian sepak bola ini mereka mungkin tuh di luar sana kan kesulitan sarana. Nah, itu kita siapkan di sini. Sabta Marga ya Pak ya. Memang untuk lapangan Sabta Marga ini sedang kita betulin. Trekkingnya, jogging trekkingnya juga kita betulin. Itu fasilitas internasional ya. Segala peralatannya dari Jerman. Nah, nanti udah kalau kita rapiin, kita betulin, nanti silahkan dipakai oleh klub-klub itu. Berarti masyarakat ibaratnya ketika udah berminat nih, kepengen banget istilahnya renang nih, berarti masuk lewat pintu stadion, habis itu langsung menuju ke venue berenang, gitu langsung pembayaran di situ ya Pak ya. Nanti dalam kolam renang juga ada kantinnya juga ada. Kalau lapar nggak usah kemana-mana, di dalam kolam renang ada kantinnya. Karena di Pasar Sabtuan ini juga ada kuliner juga ya Pak ya? Makanya itu ya kita batasi, biasanya kuliner tuh paling jam 10 tuh udah habis tuh. Betul. Ya 10-11 itu biasanya udah habis, tetapi tidak kita tutup karena venue-venue yang lainnya ada dan permen-permen yang lainnya kan masih berlangsung. Betul. Jadi yang di luar fasilitas olahraga tadi itu ada di Pasar Sabtuannya ada stand kuliner, stand fashion, stand mainan anak-anak. Lah itu biasanya bisa sampai sore. Sampai sore. Jadi untuk sahabat Tidar nggak perlu ragu gitu ya olahraga, tapi tetap ya olahraganya 5 menit, makannya setengah jam Pak nanti biasa terfasilitasi nanti ya. Ini untuk harga tiketnya berapaan Pak per venue? Apa namanya tuh itu sudah, tetapi yang jelas saya sampaikan kepada seluruh panitia harus di bawah tiket yang lain di luar.
Contohnya kalau tiket kolam renang di Pisangan, Iya. itu kan 10.000. 10.000, Nah, betul. sini saya tidak boleh 10.000, harus di bawah itu. Oke. Jadi terjangkau ya, karena emang terjangkau. misinya kita olahraga bareng. Mana tahu nanti ketemu Taruna bisa ngobrol juga ya Pak ya. Betul, Ditanya bisa. cara masuk Akmil seperti apa, cerita-cerita seperti itu ya nanti. Ya bisa. Nanti juga akan kita siapkan brosur-brosur atau mungkin kita akan buka konten juga nanti konsultasi. Iya, Konsultasi bagaimana cara masuk Taruna. betul. Kemudian juga ini yang berkaitan dengan Pemda. Betul. Kemarin tadi juga dari Dinas Pariwisata sudah ketemu sama saya di kantor saya. Salah satu misi saya itu adalah untuk menghidupkan lagi perekonomian di Magelang, Betul. terutama untuk kelas UMKM. Jadi mereka kan kasihan, kemarin sudah kena pandemi 2 tahun dan sebagainya, itu banyak yang di PHK dan sebagainya. Nah, intinya itu saya mau mengedukasi masyarakat Magelang, jangan semuanya pengennya jadi pegawai negeri. Ayo kita bisnis. Betul. Ya, saya siapin tempatnya, saya siapin orang-orangnya dan sebagainya. Silahkan belajar bisnis di sini. Ya, itu yang istilahnya kan itu usaha sendiri, kemudian juga halal dan sebagainya, kemudian juga tidak banyak aturan dan sebagainya. Yang penting kumpul di pasar Sabtuan, mari kita jualan apa saja di situ, silahkan, akan difasilitasi. Oke, jadi ini menarik sekali memfasilitasi yang suka banget berolahraga, Ya. dan juga para pelaku UMKM pun juga tetap bisa mendapatkan sarana untuk membangkitkan lagi perekonomiannya ya Pak ya. Iya. Ini apakah tidak mengganggu kegiatan Akademi Militer sendiri Pak? Enggak, Ketika nanti kan ini saya bisa prediksi masyarakat akan berbondong-bondong nih. Ya. Nah ini persiapan yang dilakukan Akmil biar kegiatan operasional juga tetap berjalan Pak? Sebenarnya aktivitas Taruna itu kan di wilayah tertentu. Nah, nanti memang itu ada batas yang akan kita sekat, untuk supaya pengunjung tidak sampai wilayah-wilayah yang namanya resimen Taruna lah. Tetapi apabila nanti waktunya memungkinkan atau situasinya memungkinkan dan tidak mengganggu aktivitas Taruna, nanti juga akan saya bolehkan untuk masuk ke sana. Itu. Karena udah kelihatan di depan Pak ada museum Akademi Militer juga ya. Itu sedang juga diperbaiki, boleh. Itu museum sedang diperbaiki, dibuat cantik, kemudian dibuat IT. Nah, nanti juga akan dibuka untuk umum. Oke. Jadi tetap ya, ketika nanti sahabat Tidar berolahraga tetap harus mematuhi aturannya gitu ya. Ketika aja sebatas venue, jogging track juga jangan sampai keliling kejauhan ya kan Pak. Sudah dibuka ya pintu Akademi Militer untuk masyarakat silakan masuk, tapi tetap dengan menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, menarik sekali sahabat Tidar perbincangan kita pagi hari ini seputar program terbaru Pasar Sabtuan Akademi Militer. Ini ingat mulai tanggal 16 Juli Pak ya? Oke, ini persiapannya sudah sejauh mana Pak? Sudah matang ini semuanya, ini juga dari staf saya untuk pedagang pun sudah 200 lebih kan. 200 lebih. Saya tidak mau membatasi sih, jangan melarang penduduk untuk jualan. Saya bilang gitu, udah berapapun mereka jumlahnya berapapun, fasilitasi diberi tempat gitu. Oke, baik. Nah, ini juga sekaligus yang punya bisnis kecil-kecilan silakan bisa kontak Akademi Militer ya. Nanti untuk ini bergabung di Pasar Sabtuan Akademi Militer. Nanti kita akan segera kembali Pak Brigjen TNI Joko Purnomo selaku Direktur Umum Akademi Militer. Kita masih ada di Halo Akmil, dan untuk sahabat Tidar yang ingin bertanya boleh kasih tahu via WhatsApp di 0878 9430. Siaran kita juga bisa dilihat di Instagram Live @radiotidar.fm. Halo Akmil akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar. Radionya generasi terpelajar. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Halo Akmil. 1 jam mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Halo Akmil. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Halo Akmil, masih ditemenin lagi sama Iqbal sahabat Tidar. Kita kedatangan Direktur Umum Akademi Militer Brigjen TNI Joko Purnomo yang ini membawa banyak program menarik dari Akademi Militer.
Salah satunya tentang olahraga nih sahabat Tidar, sekali lagi untuk hari Sabtu. Setiap hari Sabtu mulai tanggal 16 Juli silakan berbondong-bondong masuk ke Akademi Militer. Sudah tidak ada batasan sekarang ya Pak ya? Iya. Kayak dulu tuh masyarakat mau masuk Akademi itu takut ya? Iya. Tapi ini salah satu program gimana caranya Akademi Militer ini merangkul hati masyarakat ya Pak? Ya saya lihat itu orang-orang dari jauh-jauh biasanya itu hanya berani foto-foto di depan gerbang itu kan. Iya. Terus kan kalau dulu kan pasti kan diusir kan. Iya. Nggak boleh sama saya, jangan diusir. Justru fasilitasi kalau dia mau masuk diantar. Bahkan kemarin viral Provos Akmil sekarang ramah-ramah gitu Pak, nggak seangker dulu katanya. Oke. Jadi untuk sahabat Tidar mulai tanggal 16 Juli ya bisa hadir di Pasar Sabtuan Akademi Militer. Ingat pintu masuknya ini mulai pintu Stadion Sapta Marga. Iya. Mulai dari jam 5:30 pagi sampai dengan sore ini sahabat Tidar bisa pilih aneka venue dari Akademi Militer. Tadi sudah dijelaskan ada sepak bola, ada tenis indoor, ada volley, kolam renang, fitness center, bahkan ada Flying Fox juga dan juga jogging track sudah standar internasional. Sekaligus bisa kayak berasa lari kayak taruna Pak ya di Stadion Sapta Marga ya. Mudah-mudahan nanti setelah latihan di situ nanti kalau tes taruna sudah pakai sarana yang sebenarnya. Oke. Ini menarik sekali dan salah satu pertanda atau launching dari Pasar Sabtuan ini adalah fun bike dan aerobik Pak. Iya betul. Ini masyarakat juga selalu menunggu karena terakhir diadakan tahun 2019 dan itu waduh 5.000 orang ikutan rame-rame waktu itu di Sapta Marga. Kemudian sekarang digelar lagi. Apa yang baru Pak dari fun bike dan aerobik untuk tahun ini? Ya ini kan juga kita mewadai apa namanya itu request dari klub-klub itu, klub sepeda dan sebagainya sama masyarakat kan pada nyampaikan kok aku nggak pernah lagi ya kan karena kena PPKM ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ini kan sudah dibuka, jadi kita akan buka lagi apa namanya itu eventnya itu saya jadikan satu dengan pas pembukaan Wisata Olahraga dan Pasar Sabtuan, yaitu sekaligus nanti kita gelar fun bike dan aerobik. Tidak jauh berbeda dengan fun bike yang lalu-lalu karena memang ini istilah saya itu adalah ngukur dulu nih, ngukur ini masyarakat masih antusias nggak dengan fun bike itu. Kalau memang ya kita akan ada event-event besar lagi ke bulan-bulan depannya. Contoh 17 Agustus, kemudian contoh nanti ulang tahun Akmil 11 November kita akan pasti gelar lagi fun bike lagi. Nah ini untuk fun bike ini pendaftarannya ini 35.000. Nah, nanti akan mendapat fasilitas apa namanya sharing produk. Nah, kemudian hadiah-hadiah yang disiapkan yaitu 3 sepeda motor, 10 sepeda MTB, 5 TV 42 inch, 5 mesin cuci, 10 kompor gas, 10 magicom, 10 dispenser, 10 kipas angin, 10 blender dan lain-lain yang masih banyak lagi. Hadiah elektronik yang jelas ada sepeda motor itu tadi ya sebagai salah satu grand prize-nya. Ini yang juga selalu ditanyakan oleh masyarakat, rutenya Pak. Rutenya. Untuk kalau misalkan fun bike itu ngelewatin mana aja rencananya untuk tahun ini? Apakah beda dengan tahun kemarin? Kita nanti akan selalu kerjasama dengan kepolisian. Untuk konsep rute ada dua rute, yaitu rute fun bike sama rute enduro. Nah, biasanya kalau orang enduro itu nggak mau, dia kalau pendek-pendek sebentar tuh nggak mau, dia paling 7 menit udah selesai. Itu nggak ngefek gitu loh. Jadi makanya kita pisahin yang bagi masyarakat awam kita kasih rute fun bike, yaitu startnya dari lapangan Depjas atau depan Stadion Akmil di dalam, kemudian keluar ke Pakelan, kemudian ke Kampung Seneng, kemudian ke Artos, belok kiri Artos, kemudian ke Trunan, Trunan terus masuk Jalan Ikhlas, Jalan Ikhlas langsung lanjut depannya itu ya shopping, belok kiri RSU, RSU kan Jalan Tidar itu, kemudian langsung ke pertigaan Bayeman, belok kiri belok kanan alun-alun, Telkom, nanti belok kiri lagi Jendralan, masuk Cacaban dikit, kemudian lewat SMA 1, SMA Negeri 1, lanjut maju lagi ke SMA 4, kemudian Nepak, STM Cawang, masuk belok kiri, masuk ke kelas E Barak Chandra, Barak Chandra, terus naik ke atas yaitu ke Ajen, itu di dalam nih. Berarti masuk lewat pintu paling selatan Pak ya? Masuk tadi dari STM Cawang ya, STM Cawang masuk Akmil kelas E itu di depan rumah makan Kebon Tebu. Itu langsung masuk Mentar, kemudian melewati masjid,
kesehatan atau rumah sakit, Barak Chandra naik ke kanan atas, Ajen belok kiri, Kordos itu kantor-kantor situ, langsung masuk kanan Lapang Sabta Marga finish. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat yang tadi sekalian dikenali nih ruangan bagian selatan Akmilnya ya Pak. Ya, kita kenalkan istilahnya kan wisata rute di situ. Wisata rute di dalam Akmil. Nah, kalau SMA itu pada datang di situ biasanya juga kita puterin di situ itu. Nah, ini yang rute funbike-nya. Itu funbike udah berasa ini Pak. Lah itu 1 jam mungkin ya tadi ya kemungkinan 1 jam kan kita orientasinya adalah anak-anak. Kalau anak-anak itu menempuh rute itu kurang udah capek banget itu Pak. Ya, karena masuk Akmil itu naik terus itu masuk Akmil. Kemudian kalau konsep rute enduro-nya yaitu dari start lapangan Depjas atau di depan stadion itu langsung keluar Pakelan, kemudian Kampung Seneng, belok kiri Artos ya, kemudian belok kanan Bumi Prayudan, masuk Dampit, masuk lagi Kalimalang, Tampir, masuk naik ke atas Candi Mulyo, kemudian Pisangan yang kolam renang Akmil di sana itu Pisangan, terus belok kiri Cangok, melewati jembatan itu kan Cangok, kemudian Candi Nambangan, Bogeman, kemudian masuk Apotek Sombing, terus Soping, lewat RSU, Bayeman, belok kiri langsung Gatot Subroto, rumah makan Kebun Tebu, masuk Akmil di kelas E. Ya. Kemudian seperti yang rute funbike yaitu Mentar, Masjid, Kesehatan, Komplek Chandra, kantor Ajen, kantor Kodos, langsung ke depan Lapangan Sabta Marga selesai. Estimasi 2 jam ya kalau ini ya Pak ya, 2 sampai 2,5 sih karena tadi yang Candi Mulyo itu jalannya agak nantang banget. Cukup itu ada ketinggian itu. Itu kan untuk yang funbike. Nah, untuk yang tidak ikut funbike ini juga bakal sama ya mendapatkan kesenangan yang sama karena akan ada aerobik juga bersama Pak. Jadi nanti kita atur waktunya saat itu, makanya ini nanti startnya itu jam 6 pagi. Untuk yang gowes itu jam 6 pagi, diharapkan 1 jam kemudian dia sudah kembali, sehingga nanti setelah kembali nanti sambil mereka istirahat kita mulai aerobik. Betul. Sehingga yang funbike maupun yang tidak funbike sudah kumpul di lapangan Departemen Jasmani di depan Stadion Sabta Marga. Bisa funbike bisa aerobik bersama. Aerobik. Kalau misalkan udah capek juga sudah ada stand kuliner juga Pak ya. Ada sudah tersedia itu stand untuk bisa jajan di situ. Dan nanti sekitar jam 9 pagi mungkin ya, 9-10 pagi baru akan ada pengundian tadi hadiah utamanya. Terus juga akan ada ada dimeriahkan oleh Orkes Melayu, Latansa dan Octave Band. Sejauh ini sudah ada berapa Pak ini ya para goeser yang sudah? Goesernya sudah ribuan ini, udah puluhan ribu ya. Baik, dan untuk yang sudah dapat tiket nih, besok ketika berangkat masuknya lewat mana ini Pak? Masuknya lewat itu aja, pintu gor aja. Itu gor aja ya berarti nanti itu kumpul di situ semua di dalam. Kumpulkan di situ supaya nanti bisa di-startkan di dalam. Saya berusaha untuk startkan di dalam karena biasanya kalau kita yang biasanya itu startnya di Jalan Gatot Subroto di luar lalu lintas itu. Itu nutup lalu lintas Pakelan sana itu dibablasin, sana ditutup itu. Ini enggak, jadi nanti nutup lalu lintas saat sudah bergerak saja, jadi start sama Venesia di dalam saja. Sekaligus bisa ngelihat cek ombak dulu ya ketika besok tanggal 16. Setelah itu tiap hari Sabtu mau masuk ke Akmil udah tahu venue-venue yang mau dipakai olahraga apa gitu ya Pak. Nanti ini masih mau saya tambah fasilitasnya lagi. Apa ini Pak? Misalnya kalau nanti memang masyarakat itu antusias, ya akan saya datangkan kuda. Kuda tunggang, kuda cikar, atau mungkin segala macam, mungkin odong-odong dan sebagainya. Itu supaya mereka kelilingnya itu tidak capek. Nanti bisa muter-muter pakai odong-odong. Karena kan emang niatnya olahraga Pak, nggak mungkin capek ya harusnya ya. Tapi sekali keliling itu 6 kilo loh Mas. Keliling di dalam itu sekali keliling 6 kilo itu. Jadi kebayang dong Taruna ini gimana perjuangannya di dalam ini. Mungkin juga jadi salah satu inspirasi yang kepengen banget masuk ke Akmil. Biar sekarang nggak apa-apa lah olahraga dulu, ntar begitu ada BIMSIK segala macam kenali dulu tempatnya untuk ujian tes pusat. Nanti kan tes pusatnya kan di Akmil ini. Ya di situ itu nanti ditesnya. Kalau daftar biasa di situ kan tidak
tidak grogi. Oke. Karena udah cek medan dulu ya. Ya. Menarik sekali sahabat Tidar perbincangan kita pagi hari ini, dan untuk pendaftaran sendiri masih dibuka ya Pak ini ya? Masih dibuka. Silakan sahabat Tidar bisa datang ke Radio Tidar. Sekali lagi untuk pendaftaran hanya Rp35.000. Ya. Ini sahabat Tidar bisa berkesempatan ya, selain mendapatkan sharing produk, ini kesempatan untuk merebut hadiah-hadiah. Mulai tadi ada sepeda motor, ada hadiah elektronik lainnya. Jadi sekali lagi dari jam 8 pagi sampai 4 sore silakan bisa datang ke Radio Tidar yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Akmil Magelang. Ini persiapan juga udah sejauh mana Pak? Udah disiapin semuanya, panitia sudah oke semuanya, karena pada dasarnya kan bukan orang baru, orang-orang lama yang sudah profesional. Betul. Menangani itu. Lalu lintas juga udah aman Pak ya, berarti besok ya tanggal 16 Juli. Jadi tidak ada alasan lagi sahabat Tidar yang ngerasa suka banget sama goes, apalagi udah lama ya kita nggak goes bareng-bareng semenjak pandemi Pak. Jadi ini sebagai salah satu sarana untuk kita olahraga bareng dan mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Sekali lagi mulai tanggal 16 Juli 2022, mulai dari jam 5:30 pagi sampai sore sahabat Tidar udah bisa masuk ke Akademi Militer untuk berolahraga dan mengenal lebih dekat dengan kawasan kesatrian. Siapa tahu yang punya impian menjadi seorang taruna, cek-cek ombak dulu besok mulai tanggal 16 ya. Kita akan segera kembali lagi sahabat Tidar, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan segera kita jawab. Jangan kemana-mana, Halo Akmil akan segera kembali tetap di 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 94,3 FM Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Halo Akmil. 1 jam mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Halo Akmil. Segmen terakhir di Halo Akmil sahabat Tidar untuk hari ini bersama dengan Direktur Umum Akademi Militer Brigjen TNI Joko Purnomo. Masih semangat Pak? Ya, semangat terus. Kita menjawab pertanyaan dari pendengar nih yang sudah masuk di WhatsApp 0878 0878 9430. Ini pertanyaan pertama dari Fitri. Ini sepertinya para perempuan-perempuan muda nih ya. Bakal ketemu taruna atau enggak? Hari Sabtu taruna ngapain aja sih Pak biasanya? Kalau taruna hari Sabtu itu bagi yang kuliahnya belum selesai menyelesaikan, bagi yang hair, tetapi intinya hari Sabtu itu kita off kan, tetapi di situ ada dilaksanakan yaitu namanya bimbingan pengasuhan, yaitu mereka yang drum band melaksanakan drum band, kemudian yang olahraga dan sebagainya. Terus nanti jam sekian nanti sudah diatur tuh, nanti mereka baru pesiar. Oke, tapi tetap bisa ikut olahraga juga ya, kesempatan masyarakat bisa ketemu sama taruna. Terjawab Fitri. Kemudian ada Agus di Mertoyodan, apakah ada asuransi apabila ada insiden misalkan jatuh? Ada ya, jadi apa itu dalam pendaftaran 35.000 itu sudah disiapkan asuransinya, kita punya klaim asuransi nanti. Oke. Kemudian apakah ada syarat apabila kita mau berolahraga, misal harus pakai pakaian olahraga atau bagaimana? Dari Intan. Mungkin kalau untuk berenang ya Pak ya, kalau yang lain sih asalkan nyaman, baju olahraga, sebenarnya sepatu. Bebas. Khusus untuk di jogging track nanti ini kan baru saya betulin ya, itu harganya itu miliaran itu. Itu nanti ya sepatunya sebaiknya sepatu olahraga. Jangan pakai sepatu pesta, nanti rusak jogging track saya. Lagian olahraga atau mau fashion, biasanya foto sih Pak. Biasanya nanti saya siapkan nanti venue foto akan kita siapkan foto booth. Kemudian ada juga Anjar, mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, tempat olahraga yang bisa dipakai untuk masyarakat apa saja? Oh ya, jadi fasilitasnya itu untuk olahraga adalah lapangan tenis indoor, lapangan tenis outdoor, lapangan badminton indoor, lapangan volley indoor, lapangan basket, kolam renang, fitness center, flying fox, panahan, sepak bola. Tadi ini ada Asifa. Tadi Bapak sempat bilang beberapa venue sudah penuh, PNH penuh. Apakah harus reservasi dahulu atau bagaimana? Bukan penuh. Mereka itu minta untuk menjadi member. Contohnya seperti sepak bola. Itu sebenarnya sudah lama mereka tuh izin. Dulu lapangan Sabta Marga ini pernah disewa PSSI, sehingga kita larang untuk orang lain memakai. Nah ini kan sudah tidak disewa lagi, jadi kita bebaskan untuk masyarakat umum. Tapi begitu kita informasikan langsung banyak sekali klub-klub yang izin untuk
menggunakan fasilitas itu boleh. Nanti kan ada jam-jamnya Mbak ya. Jadi ada jam-jamnya, pagi itu siapa. Seperti kalau kita main lapangan tenis itu kan ada jam-jamnya itu. Iya, atau kalau mau futsal kan biasanya udah tersetting ya. Gitu. Kapan-kapan aja yang ini. Mungkin bisa cek langsung ke Depjas ya Pak ya, ya betul. Untuk informasi lebih lanjut. Langsung ke apa tuh panitianya di lapangan bola itu nanti sudah ada diatur jam-jamnya. Kalau misalkan jogging, renang, fitness itu bisa kapan aja kayaknya kapan Pak aja, ya. Tapi untuk yang tadi olahraga regu biasanya Pak ya, beregu memang kayak harus ke Depjas untuk informasi lebih lanjutnya. Ini beberapa yang sudah menanyakan lagi tentang lokasi untuk fitness center. Fitness center ini sudah masuk di Instagram @radio-tidar-fm. Ya, kalau Anda lewat Gatot Subroto, di situ kan ada bangunan yang Hotel Safira. Betul. Hotel Safira itu depannya ada Gapura. Bukan, ada apa namanya itu Guest House. Nah, langsung di sampingnya Guest House itu adalah fitness center. Menyatu dengan tenis indoor dan outdoor. Ya. Kemudian ini yang bertanya masalah pengambilan kaos. Pengambilan kaos ini ada di hari Rabu, sahabat bisa langsung datang ke Radio Tidar, menunjukkan bukti pembelian ya. Nanti bisa mendapatkan kaos. Baik, sudah habis. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat untuk sekali lagi mulai 16 Juli tidak ada keraguan lagi untuk masuk ke Akademi Militer, tidak perlu takut. Pintu Akademi Militer sudah dibuka lebar untuk masyarakat, Pak. Silakan. Ya, jadi para masyarakat Magelang, baik itu para remajanya, pemuda-pemudi dan para penggiat ekonomi. Jadi mulai hari Sabtu tanggal 16 Juli itu akan kita buka, yaitu wisata olahraga dan pasar Sabtuan Akmil ya, untuk umum. Ya, silahkan untuk bersosialisasi di situ. Kalau yang senangnya olahraga piknik ya piknik silahkan boleh. Mau meceng juga boleh di situ meceng. Mau usaha juga boleh. Kita siapkan tempat-tempatnya untuk usaha. Yang penting kita sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata maupun dengan Pemda, perizinan dan sebagainya. Intinya saya juga sudah ngomong sama Pak Wali Kota, Pak Aziz, bahwa kita akan menggiatkan perekonomian khususnya untuk UMKM. Kemudian juga akan memfasilitasi masyarakat di Magelang untuk bisa berolahraga dan menikmati fasilitas-fasilitas atau venue-venue yang ada di Akmil yang dulu-dulunya itu khusus untuk taruna. Betul. Ini sekaligus dibuka lagi, tidak ada lagi keraguan. Akademi Militer sudah mencoba merangkul masyarakat, tidak ada lagi yang takut-takut masuk ke Akmil gitu ya. Kemudian pesan ini untuk calon perwira yang akan masuk ke Akademi Militer. Ya, jadi untuk para generasi muda, cowok cewek, ini tahun ini sekarang sudah dibuka lagi untuk cewek loh Mbak ya. Jadi kita udah 4 tahun nggak menerima cewek, tapi permintaan Mbak Puan itu supaya Akmil dibuka lagi karena laut ada ceweknya, udara ada ceweknya, polisi ada ceweknya. Kenapa Akmil enggak gitu kan? Ya sudah, sekarang ini kita buka lagi. Sudah mereka nih tahun 2022 ini mereka sudah ikut verifying atau ikut tes. Jadi sekarang terbuka untuk cowok cewek. Memang untuk ceweknya ini dibatasi untuk tahun ini 20 orang. 20 orang dan dicari yang hebat-hebat. Terutama yaitu orientasi dari Bapak Kasat adalah untuk Akmil adalah Paskibraka. Jadi yuk cewek-cewek lewat jalur Paskibraka dulu ya. Baik, ini sampai tahap mana Pak ini untuk penerimaan tahun ini? Ini sekarang sudah selesai panitia daerah atau Panda. Sudah ini Panda. Tanggal 8 nanti itu seluruh Indonesia akan diumumkan. Kemudian nanti yang lulus tanggal 12 akan dibawa ke Pusenip Bandung. Ini untuk tahun ini pusatnya dari Pusenip. Biasanya memang pusatnya itu di Akmil. Tapi karena Akmil ini fasilitasnya masih dibetulin, jadi ini dipindah. Nanti untuk tingkat pusatnya itu adalah di Pusenip. Yaitu nanti untuk Akmil itu akan menerima 320 orang. 300-nya cowok, 20-nya cewek. Baik. Kemudian untuk persiapannya para mungkin masih setahun lagi Pak karena sekarang kan sudah ditutup ya. Begini ya nggak apa-apa. Untuk persiapan sebaiknya seperti contohnya seperti TN. Sejak kelas 1 itu sudah
menyiapkan diri untuk apa itu mengetahui dan sebagainya. Kemudian sudah menyiapkan diri. Ada 6 tes, yaitu pertama adalah administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, mental ideologi, dan akademi. Ini harus disiapin selama ya minimal 2 tahun, harus disiapkan. Kalau nggak disiap, terutama untuk jasmani. Betul. Jasmani itu tidak bisa mendadak. Ya, kalau mau lebih detail lagi, nanti ketemu sama saya di Pasar Sabtuan. Nah, Silakan nanti konsul sama saya, akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. betul. Bagi yang masih sekolah, bagaimana persiapannya, bagi yang sudah lulus, bagaimana persiapannya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Ini beruntung banget nih anak SMP atau SMA kelas 1 yang sekarang juga lagi libur mendengarkan kita. Besok Pasar Satuan datang aja, cek ombak dulu, tanya sama kakak-kakak taruna atau bapak-bapak yang ada di sana bagaimana cara mekanismenya. Mana tahu begitu waktunya pendaftaran goal ya Pak ya. Khusus untuk pendaftaran, apa itu persiapan bagaimana sih cara masuk catar, sebaiknya nyari saya saja. Iya. Karena di sini saya pakarnya. Oke. Cari Pak Joko Purnomo ya besok sahabat Tidar ya, Brigjen TNI Joko Purnomo untuk nanti bisa mendapatkan pencerahan lah bagaimana menaklukkan taktik dan teknik untuk bisa masuk. Nah. Baik, menarik sekali obrolan kita pagi hari ini sahabat Tidar. Terima kasih sekali lagi kepada Brigjen TNI Joko Purnomo, Direktur Umum Akademi Militer yang sudah main-main ke Radio Tidar. Sukses selalu Pak untuk Pasar Sabtuannya dan juga semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Untuk masyarakat juga jangan lupa mulai 16 Juli 2022 mulai jam 5:30 pagi sampai 5 sore silakan datang ke Akademi Militer, olahraga bersama, kulineran bersama, wisata edukasi ya Pak ya, edukasi. Wisata edukasi bersama Akademi Militer bersama. Pintu masuknya ada di pintu gor Stadion Sabta Marga, jadi nggak ada alasan lagi untuk takut-takut masuk ke Akademi Militer. Baik, terima kasih sekali lagi Brigjen TNI Joko Purnomo, Direktur Umum Akademi Militer sudah bergabung di Halo Akmil pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Tidar yang sudah mendengarkan siaran kita di Radio Tidar FM. Ketemu lagi Senin depan untuk membahas apa lagi yang baru dari Akademi Militer. Dan segini dulu untuk Halo Akmil hari ini. Saya Iqbal undur diri, Brigjen TNI Joko Purnomo juga undur diri. Terima kasih sekali lagi. Suara Dita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.